Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, ketemu lagi untuk program Kultum Ramadan Lazisnu Wonokerto Maju yang kita banggakan bersama. Pada kesempatan ini saya ingin kembali bedah Undang-Undang Wakaf yang masuk pada bagian kelima pasal 9 tentang nazir. Nazir ini meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nahdlatul Ulama misalnya, para pemirsa itu punya badan hukum Nahdlatul Ulama. Dan ini harus kita support supaya nazir itu betul-betul aman. Kebanyakan masyarakat kita memang nazir itu perseorangan. Tentu kita ingin tarik nazir itu menjadi organisasi, kemudian yang punya badan hukum, sehingga keamanan tanah wakaf atau barang yang diwakafkan itu betul-betul dijamin oleh undang-undang, betul-betul bisa dimanfaatkan tanpa ada celah hukum untuk membalikkan wakaf itu menjadi hak milik pribadi. Pasal 10 hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi syarat warga negara Indonesia beragama Islam, dewasa, amanah. Syaratnya nazir mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Jadi memang nazir ini menurut undang-undang harus yang amanah, punya kompetensi dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, artinya dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Apa tugas nazir? Pada pasal 19, tugas nazir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Maka saya himbau kepada semua pengurus masjid, sudah saatnya administrasi masjid itu ditertibkan, karena memang itu menjadi tugas takmir atau nazir untuk punya administrasi yang baik. Harta apa saja yang ada di masjid itu harus terdokumen dengan baik. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Mengelola masjid itu, mengelola tanah, semuanya yang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Untuk mengembangkan potensi masjid di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang media dan lain-lain. C. Tugas nazir adalah mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Nazir tugasnya mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Jadi legalisasi wakaf harus, kemudian mengawasi, jangan sampai dikorupsi, jangan sampai disalahgunakan. Kemudian melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Jadi nazir tugasnya juga tidak hanya di dalam negeri tapi juga keluar. Apa-apa yang dilakukan nazir itu disampaikan, dilaporkan kepada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ini tentu sesuatu yang luar biasa para pemirsa. Ada sinkronisasi antara nazir dengan Badan Wakaf Indonesia sehingga kegiatan masjid itu bisa terpantau. Jangan sampai misalnya yang sekarang booming masjid digunakan untuk ideologisasi, doktrin-doktrin radikal yang justru akan memecah belah bangsa kita. Doktrin-doktrin yang mengkafirkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian menuduh sistem bangsa ini tauhid yang boleh kemudian tidak ditaati. Ini semua adalah doktrin-doktrin yang tidak boleh bersemai di masjid, karena masjid kita harus dalam koridor kebangsaan Indonesia dalam rangka memperkokoh bangunan negara kesatuan Republik Indonesia, memperkokoh solidaritas kemanusiaan dan dalam konteks untuk memajukan bangsa yang kita cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.